lebih cerah dibandingkan dengan motif-motif dari pedalaman. Tahu motif pedalaman yang Solo Jogja itu? Ya, biasanya kalau Solo Jogja kan biasanya warnanya apa? Coklat, hitam, putih, dan sugar ya. Kalau warna-warna dari pesisir itu biasanya lebih cenderung ke warna-warna cerah. Jadi ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning, semua masuk unsur warna. Dan beberapa motif yang paling dikenal di Pekalongan salah satunya adalah jelang perang, kemudian ada goketan. Goketan itu yang suka dengar, pernah dengar ya? Atau yang sering kayak sarung mencim. Nah itu kurang lebihnya seperti sebenarnya sudah ada dulu di Jalan Majapahit. Cuman saat itu karena posisinya itu kurang berkembang dan dulu masuknya di kantor pariwisata, kemudian sempat mati suri. Lalu atas inisiasi beberapa pecinta batik, komunitas pecinta batik, kemudian salah satunya yang berperan aktif itu Bapak Iman Sucipto. Nanti di depan itu ada yang diucapkan terima kasih itu. Beliau asli orang Pekalongan dan beliau saat itu menduduki sebagai ketua umum Yayasan Kadin. Nah, beliau mengajak beberapa pecinta komunitas batik, termasuk salah satunya ada Ibu Fatia Abdul Qadir, kemudian disupport juga oleh pemerintah Kota Pekalongan saat itu Bapak Basir Ahmad, Dr. Basir Ahmad almarhum waktu itu. Akhirnya karena kantor museum ini dulu sempat dijadikan beberapa kantor OPD, termasuk Bapeda, kemudian di Pemda. Kalau tidak salah terakhir itu kantor di Pemda Dinas Pendapatan Daerah dan kantor pasar. Lalu kantor ini dijadikan sebagai museum batik. Dan itu prosesnya kurang lebih antara mulai tahun 2005-an sampai 2006 dan resminya tanggal 12 Juli tahun 2006 diresmikan sebagai tempat untuk ruang pamer museum batik bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional yang dulu diadakan di Pekalongan, seperti yang prasasti depan. Ada lagi terkait apa mungkin kalau secara gedung ini dulu menempati bekas gedung peninggalan Belanda, Mas. Jadi dulu di sini sebagai kantor keuangan pabrik gula. Tahu pabrik gula ya? Sekarang ya di mana? Di Seragi. Seragi. Nah, dulu di sini sebagai kantor keuangan pabrik gulanya. Jadi dari Cipiring sampai Brebes. Kalau yang masih aktif itu kan Cipiring sama Seragi ya yang masih aktif. Dan dulu di depan itu sekitar tahun 80-an berapa itu masih ada rel-rel di situ, di depan situ. Nah, kantor residennya yang di depan itu. Kemudian sama juga bangunannya sama kawasannya itu juga kantor pos. Kemudian di sebelah kiri museum itu ada Gereja Kristen Indonesia, itu dulu gereja Protestan pertama. Jadi makanya di sini di Jalan Citayu dinamakan sebagai kawasan cagar budaya. Karena beberapa desain bangunannya memunculkan dibangun sekitar abad 19 awal. Kalau yang agak bulat itu model-model Spanyol atau model-model sebelum tahun 19, berarti di bawah 1920-an. Tetapi kalau sudah kotak-kotak seperti ini model Inggris itu indikasinya dibangun sekitar 1920-an. Dan gedungnya sampai sekarang masih utuh dan menarik juga karena dulu di sini juga dipakai sebagai kantor ruang kerja Bapak Wali Kota. Pintu depan masuk sebelah kanan itu kantor Bapak Wali Kota, sebelah kirinya itu kantor ruang kerja Bapak Sekda Pekalongan dulu. Ada lagi? Motif batik kalau yang ada di Museum Batik itu ada motif pesisiran, ada motif pedalaman, dan ada beberapa batik-batik dari Nusantara. Meskipun tidak seluruhnya, ada dari Kalimantan, dari Bali, dari Papua, Lampung, Riau, meskipun Madura,
tapi meskipun tidak seluruhnya, tapi kita ada keterwakilan di sana. Kalau yang paling beragam itu memang motif pesisiran yang paling beragam. Motifnya itu paling semua budaya itu masuk motif pesisiran. Jadi itu yang warna merah itu kasih apa? Oh, kalau itu batik tulis itu temanya silakan. Ini menampilkan sosok burung merah, sosok burung merah dengan segala kecantikannya, makanya di sini dinamakan beautiful peacock. Jadi menurut beliau ini salah satu karya dari Wulan Utoyo yang punya batik bulan. Dia menggambarkan betapa cantiknya seekor burung merah itu, makanya digambarkan di dalam nuansa batik dan dengan kain sutra. Itu yang dipakai kain sutra, Mas. Yang dipakai kain sutra. Nah, ciri-ciri lain daripada batik pesisiran salah satunya seperti ini, warna-warni, warnanya lebih cerah. Dan kemudian pasti ada ornamen-ornamen flora, fauna, di dalamnya pasti ada. Termasuk salah satunya juga tentang kekayaan di dasar laut, kita juga ada di situ. Kemudian batik itu juga kan ada masuk kategori batik pedesaan, batik pertanian, batik perkotaan. Nah, salah satunya mungkin motif kacang-kacangan ini masuknya di dalam salah satu motif batik pedesaan. Yang mana? Oh, kalau ini cerita tentang siluman ular putih. Jadi ini menggambarkan cerita siluman ular putih, di mana dulu ada seorang putri yang ternyata siluman, dia mencintai seorang biksu. Nah, biksu kalau di dalam bahasa Islam itu kan ulama, jadi tahu beliau bahwa dia itu bukan manusia seutuhnya. Makanya seperti cerita sebelah tangan, artinya bertepuk sebelah tangan, mungkin seperti itu. Makanya tema motif-motif dari pesisiran itu paling tidak pasti ada tema-tema seperti ini juga. Ada Bukalina Majapahit, kemudian ada Sangkuriang, lalu ada Pasar Lama Semarang, kemudian ada rusa, di mana rusa itu dia diibaratkan oleh pemilik atau yang punya kain itu bahwa rusa itu hewan yang larinya cepat, instingnya tajam. Jadi diibaratkan bahwa seorang pembatik itu harus punya insting yang cepat, kemudian larinya cepat. Larinya cepat itu apa? Jadi bisa mengetahui keinginan pasca pasar. Kalau ini larinya sudah ke bisnis kan. Jadi dalam berbisnis mungkin seperti itu. Kalau kita lihat tipikal seninya, ya seninya paling tidak seperti ini. Jadi ini menggambarkan kehidupan rusa di alamnya seperti ini. Kantor posnya dulu, ya ini gerejanya dulu. Nah, di belakang museum kita ini yang sekarang jadi rutan itu dulu kayak militer. Jadi militernya POC itu dulu di sana semua. Ini waktu peresmiannya 2006 awalnya, awal peresmiannya. Berarti museum batik ini diresmikan sama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya, tanggal 12 Juli tahun 2006, sesuai prasasti yang di sininya ya, berarti ya di sininya. Tulis, ada yang batik cat, dan di belakang sana tempat untuk pemandangan sama pasar ini.
belajar satu hari jadi boleh, mau belajar di sini beberapa hari boleh. Bisa sangat bisa, karena memang salah satu rujukan untuk sebagai bagian dari workshop pembelajaran batik, salah satunya museum batik dari sekolah-sekolah ketika mereka praktek, karena kebanyakan sekolah-sekolah tidak punya workshop, akhirnya larinya ke museum batik. Bisa baik batik cap maupun batik tulis bisa, sampai proses pewarnaan sampai situ. Terima kasih atas kunjungannya. Barangkali nanti suatu saat teman-teman bisa bertemu lagi.